Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih pemain di Akademi Remaja. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di matchday ke-7 kompetisi liga, dan saat ini tim saya FC Buteng ada di urutan kedua klasemen dengan raihan 18 poin, dan untuk sementara tim saya masih belum menelan kekalahan sama sekali. Tapi di puncak klasemen ada Zanachai FC, tim asal Jamaika yang sangat luar biasa. Mereka belum menelan kekalahan sama sekali, begitupun dengan tim saya, dan semoga saja di pertemuan pertama nanti kita bisa mengalahkan mereka. Kemudian di babak 16 besar Cup, di sini tim saya ditahan imbang Dimitris FC dengan skor 1-1 karena kemarin Rafael Struik ternyata saya lupa dia masuk di pelatih akademi guys. Jadi ya, saya tidak diperkuat oleh striker utama saya Rafael Struik, dan tim saya juga tidak diperkuat oleh Marcelino Ferdinand yang bermain di sisi sebelah kiri. Sayang sekali, jadi tim saya harus ditahan imbang 1-1, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan, yaitu Coach Supriyadi AR, Panderloops, Pap Ohayong, Mr. Zak Aupa, Muhammad Subroka, Free Palestine, Sumsel, Zimukun, Cody Mirfors, Pap B. Zohyun, Empati, Dame, Gerard Giver Klopp, Iko Zeriko, Brian, Devi Saputra, Irfan Abans, Alhamdulillah, Dwi Kusworo, Aji Majid, dan Coach Indomil. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengimbangi Dimitris FC yang punya kualitas lebih tinggi, dan mereka diperkuat oleh line up utamanya. Ya, sayang sekali itu adalah hasil yang kurang baik, dan semoga nanti di leg kedua kita mampu mengalahkan mereka, dan semoga teman-teman juga bisa lolos ke babak perempat final musim ini. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan pada teman-teman semua, khususnya para sultan, raja minyak, bos mengkreng, juragan bawang, dan bos kelapa sawit. Barangkali mau top up untuk memperkuat timnya, kamu bisa top up di websitenya Galeri Top Up Indonesia guys. Jadi di sini tuh kamu bisa top up game apa aja guys. Game apapun ada di sini ya guys ya. Mau game mobile, game PC, ada semua guys. Kamu bisa top up di Galeri Top Up Indonesia. Nah, cara top upnya sangat mudah. Kamu bisa masuk ke websitenya Galeri Top Up Indonesia, kemudian cari game Top 11. Nah, kamu akan diarahkan seperti ini. Kemudian kamu bisa masukkan nickname seperti ini, kemudian masukkan user ID, itu biasanya nomor, kamu bisa cek di menu pengaturan. Kemudian untuk bundle kamu bisa pilih ada paket perdana, bundle champion, paket pencarian potensi, kartu bulanan, ada token juga hingga 1031 token. Selain itu ada juga bundle elite, bundle premium, dan misalkan ada yang tidak tersedia di Galeri Top Up Indonesia, kamu bisa langsung komunikasikan dengan adminnya Galeri Top Up Indonesia guys. Selain itu jangan lupa masukkan nomor telepon kamu juga di sini ya guys ya. Oke, nanti setelah selesai kamu bisa klik konfirmasi pesanan, dan nanti admin dari Galeri Top Up Indonesia akan menghubungi kamu via WhatsApp. Oke, jadi seperti itu ya guys ya cara top upnya, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah top up di Galeri Top Up Indonesia. Semoga timnya musim ini meraih gelar juara. Kemudian di babak grup Liga Champion, tim saya untuk sementara berada di posisi puncak klasemen dengan raihan 9 poin. Untuk sementara belum menelan kekalahan sama sekali. Di bawah tim saya ada Karakisla FC, tim asal Turki guys. Ya, untuk sementara tim saya masih belum menelan kekalahan sama sekali dalam 13 pertandingan. 14 pertandingan, 13 kemenangan, dan menelan 1 hasil seri guys. Dan sekarang tim saya sudah kembali diperkuat oleh beberapa pemain andalan saya, tapi Rafael Struik masih berada di pelatih akademi sampai jam berapa ini? Sampai jam 3.3. Sekarang jam 14.14, kemungkinan berarti sekitar jam 3 nanti Rafael Struik sudah masuk ke lineup utama. Nah, jadi rencananya hari ini saya akan melatih pemain yang sudah saya rekrut di Akademi Remaja. Saya akan menambah potensi gaya main, keahlian khusus, dan juga posisi baru guys. Dan kebetulan musim lalu saya merekrut pemain di posisi AMC, dan rencananya saya ingin memiliki pemain yang punya playstylist atau gaya main engance, atau misalkan gak ada engance, false 9 pun tidak apa-apa guys. Nah, sekarang sudah ada pemain yang
saya rekrut musim lalu. Kalau nggak salah harganya sekitar 4 token karena tidak ada harga lain selain itu. Harganya 4 token itu harga paling mahal, dan untuk kualitasnya di sini di angka 56,7%, belum sampai 60%. Nah, untuk menambah keahlian khusus, posisi baru, dan juga potensi gaya main membutuhkan banyak modal. Untuk itu, di sini kita harus memiliki lumayan banyak token dan juga booster kondisi maupun pengobatan ya guys ya. Dan apa sih bagusnya pemain yang direkrut dari Akademi Remaja? Nah, pemain yang direkrut dari Akademi Remaja, khususnya pemain yang sebelumnya adalah pemain incaran kita, ini bisa bertahan untuk jangka yang lama guys. Bisa bertahan untuk jangka yang lama, apalagi jika kamu melatihnya secara individu. Sebagai contoh, di sini saya punya beberapa pemain yang didatangkan dari Akademi Remaja, mulai dari Marcelino Ferdinand. Dia sudah bertahan ya lumayan lama. Jadi sudah bertanding dalam 80 pertandingan di liga dengan torehan 56 gol. Dan performanya kita lihat, performanya stabil di angka 9-10-9-10. Ini adalah pemain yang punya potensi bagus. Padahal ini bisa diasah lagi, tapi musim ini rencananya saya tidak akan menghabiskan banyak booster kondisi, karena targetnya musim depan kita akan kembali mengejar trofi. Musim ini biarin dulu aja, musim depan baru gaskeun guys. Selain Marcelino Ferdinand, saya juga punya Nathan Joaon. Ini adalah pemain yang saya didik sendiri secara individu. Untuk statistik jangan diragukan lagi, pemain ini punya statistik yang bagus, rata-rata performanya di angka 8. Gak pernah dapat nilai 7 dalam beberapa pertandingan musim ini guys. Dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi nggak pernah dapat performa 7. Ini udah dipastikan pemain yang bagus. Selain itu ada juga Ivar Jenner. Di belakang Nathan Joaon ada Ivar Jenner. Dia adalah gelandang jangkar dengan statistik yang sangat bagus musim ini. Meskipun sudah mendapatkan 2 kartu kuning, tapi setidaknya performanya masih bisa dibilang bagus. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir dia juga belum pernah mendapatkan performa 7. Ini adalah pemain yang saya rekrut musim sebelumnya, dan musim ini dia sudah masuk di line up utama. Sementara saya juga punya satu pemain dari Akademi Remaja juga, tapi ini didatangkan dari bentrok penalti yang masuknya ke Akademi Remaja. Tapi saya nggak tahu ini bakal dilatmil atau enggak, saya kurang tahu pasti karena sudah ada banyak gelandang tengah, terutama untuk posisi DMC. Sudah ada 2 DMC, kemudian di depan ada 2 box to box. Nah, rencananya saya akan mengganti Kelvin Verdong kalau dia performanya menurun, tapi ternyata musim ini performanya juga bagus. Jadi saya dilema ini guys, saya dilema dengan pemain tengah yang saya miliki. Saya dilema, kira-kira mau upgrade yang mana, saya masih kurang tahu pasti. Dan mungkin musim depan lah, ketika booster kondisi sudah terkumpul banyak, kita akan fokus meningkatkan pemain tengah dan juga pemain depan. Kebetulan saya juga butuh satu pemain depan, khususnya untuk sayap kanan. Di sini sebenarnya ada Muhammad Ferrari, tapi usianya sudah 22 tahun. Pemain ini juga punya potensi bagus untuk dilatmil. Meskipun pemain ini belum diasah keterampilannya, tapi performanya masih bisa dibilang bagus sejauh ini dengan torehan gol dan asisnya. Ya, ini adalah penyerang yang cenderung lebih ofensif ya guys ya. Gelandang serang yang cenderung lebih ofensif daripada winger. Dan kendalanya hari ini di sini Rafael Struijk masih ada di akademi. Saya nggak tahu kalau pelatih akademi yang saya gunakan ternyata durasinya 1 hari, dan ternyata dapatnya yang durasi lumayan lama. Saya kira 1 jam, ternyata 1 harian guys. Oke, jadi rencananya musim depan saya butuh pemain di posisi AMC untuk menggantikan peran waktu itu Alpati kalau nggak salah. Alpati yang sudah pensiun. Alpati legenda tim saya yang sudah pensiun musim lalu guys. Alpati, kita lihat. Nah, ini dia Alpati. Dia adalah pemberi assist terbanyak dan pencetak gol terbanyak, serta pemain yang punya penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim saya. Dan buat teman-teman yang salpok dengan rasio kekalahan tim saya, itu karena akun ini sempat vakum lama ya guys ya. Oke, dan sekarang kita akan mencari satu gelandang serang dari Akademi Remaja yang punya gaya main, entah itu Engance maupun Palsnen, nggak apa-apa. Targetnya yang penting ada gaya main, dan kita akan menambah keahlian khusus. Nah, karena target kita yaitu mencari gelandang serang yang punya playstylist, jadi di sini saya tidak akan menambah posisi baru terlebih dahulu guys, tidak akan. Karena kalau misalkan kita menambah posisi striker maupun MC, ada kemungkinan nanti gaya mainnya melenceng. Atau misalkan mau nambah posisi AMR, nanti yang ada bukannya dapat Palsnen atau Engance, malah dapatnya winger atau inside forward. Jadi takutnya gitu. Jadi ketika kita mau mencari false nine ataupun Engance, ini nggak usah ditambah posisi baru terlebih dahulu, biarin aja.
karena saya akan menggunakan potensi gaya main random. Jadi untuk meningkatkan potensi gaya main random, di sini kita harus meningkatkan kualitas pemain sampai bintang 5 guys. Sampai bintang 5 ya guys ya, dan ya modalnya memang lumayan banyak. Nah, pertama di sini untuk mendapatkan potensi gaya main, jadi kita harus melatih pemain ini terlebih dahulu guys. Dan kebetulan ada pelatih intens kali 16, tapi modalnya lumayan banyak, sekitar 44 token. Jadi kita akan coba cari pelatih lain yang harganya lebih murah. Nah, ini pelatih lokal kali 1,2, tapi nggak sampai bintang 5 guys. Nggak bisa kalau kayak gini guys ya. Jadi terpaksa kita akan menggunakan pelatih intens kali 16 seharga 40 token guys. Ini terpaksa banget. Jadi buat teman-teman yang memang nggak punya banyak modal, ini nggak usah ya guys ya, nggak usah ditambahkan. Tapi misalkan kamu punya banyak modal, itu terserah. Kalau saya biasanya akan menambah potensi gaya main di akademi, dan saya tidak akan meningkatkan lagi setelah itu, karena saya akan melatihnya secara individu. Nah, sekarang mari kita tugaskan pelatih intens kali 16 seharga 44 token. Oke, sekarang kualitas pemain ini sudah meningkat di angka 84,8% guys. Dan sekarang kita sudah bisa menambah potensi gaya main. Nah, di sini sudah terbuka ya guys ya. Potensi gaya mainnya bisa aja di sini kita mendapatkan false 9 atau bisa juga dapat engance. Nanti kita akan sesuaikan sendiri atributnya dengan gaya mainnya. Oke, dan untuk menambah potensi gaya main, di sini kita harus mengeluarkan modal sebanyak 17 token, 6 paket istirahat, 5 moral, dan 5 pengobatan. Langsung aja kita gaskan kira-kira dapat gaya main apa. Oke, dapat false 9, nggak apa-apa. Jadi musim depan saya sebenarnya punya banyak penyerang dan juga banyak gelandang. Tapi musim depan mungkin akan bingung juga nentuin taktik apa yang akan saya terapkan guys. Karena ada inside forward. Saya sebenarnya kurang begitu suka dengan inside forward karena nggak tahu kenapa kurang efektif gitu. Tapi nggak tahu kalau misalkan nanti inside forwardnya udah dilatih, hasilnya bakal seperti apa, saya juga kurang tahu pasti. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat bahwa pemain ini sudah memiliki potensi gaya main false 9, dan sekarang kita bisa pilih pemain itu nantinya bakal jadi apa. Misalkan kamu pengen false 9 yang jadi penyerang bayangan juga bisa. Nah, misalkan kamu pengen false 9 itu jadi kayak ibaratnya playmaker juga bisa. Nanti tinggal buka posisi MC aja. Tinggal dibuka posisi MC. Tapi saya rasa mungkin karena terkadang striker target man saya itu cenderung performanya menurun. Jadi ketika dia performanya menurun, tidak ada pemain lain lagi yang bisa mencetak gol. Jadi saya butuh false 9 untuk menjadi pembeda ketika striker utama saya sedang tidak dalam performa terbaiknya guys. Untuk itu kita akan menambahkan satu posisi baru, yaitu striker. Nah, ini buat antisipasi aja kalau misalkan nanti penyerang target man saya bermain kurang maksimal. Nah, untuk keahlian khusus, di sini kita bisa menambahkan spesialis penendang bebas, penendang pojok, maupun spesialis penendang penalti. Tapi saya lebih suka karena dia adalah penyerang yang nantinya mungkin bisa membackup striker saya ketika bermain kurang maksimal. Jadi saya akan menambah satu keahlian khusus penyerang bayangan. Nah, harganya nggak jauh beda dengan posisi baru tadi. Harganya nggak jauh beda ya guys ya, yaitu 10 token, 10 paket istirahat, dan 15 kondisi. Dan sekarang langsung aja kita bayar yang pertama, posisi baru terlebih dahulu. Oke, sekarang pemain ini sudah bisa bermain di dua posisi berbeda, dan kita akan menambah satu keahlian khusus penyerang bayangan guys. Satu keahlian khusus penyerang bayangan seharga 10 token, 10 kondisi, dan 15 moral. Langsung aja, yap. Oke, ini adalah pemain rekrutan saya musim ini, dan semoga musim depan dia bisa memberikan yang terbaik untuk tim saya FC Buteng. Oke, jadi seperti itu ya guys ya, bagaimana cara saya merekrut pelatih potensi gaya main, keahlian khusus, dan juga posisi baru. Tapi ya, kita harus mengeluarkan banyak modal. Yang pertama tadi kita mengeluarkan modal sebanyak 40 tokenan, kemudian untuk posisi baru 10, untuk keahlian khusus 10. Jadi total 60 token untuk mendapatkan pemain berkualitas dari akademi remaja. Belum pas kita merekrut pemain ini guys. Sekitar waktu itu saya merekrut 4 token. Tapi karena nggak ada opsi lain, harusnya ada yang 5 token, tapi nggak ada. Ternyata ini adalah pemain yang paling mahal di antara pemain lainnya. Jadi pemain ini juga ada potensi bagus untuk dilatih militer. Kecuali misalkan pas kita rekrut ada pemain lain yang harganya lebih mahal, itu kamu bisa rekrut aja gitu. Misalkan ada pemain yang harganya sekitar
atau 5 token itu langsung direkrut aja. Jangan pilih yang lebih murah, pilih yang paling mahal. Tapi karena ini adalah pemain yang lebih mahal daripada pemain lainnya, jadi saya rekrut pemain ini. Udah gitu kualitasnya juga yang paling rendah tadi, di bawah bintang 4. Gitu ya guys ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership NN11. Terima kasih buat partnership NN11 yaitu Galeri Top Up Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.